Ini ya, teman-teman semuanya, rilis terbaru BKN ya, Senin 7 April Pertek dan 4005 ya. NIP CASN sudah diterbitkan saat cuti Lebaran. Daerah mana siap pelantikan P3K 2025? Nah, jadi teman-teman silahkan ikuti video ini, daerah teman-teman itu termasuk atau belum termasuk ya. Jadi daerah-daerah mana siap pelantikan P3K 2025. Silahkan simak baik-baik video ini. Mudah-mudahan nanti berita ini atau informasi ini bisa membantu teman-teman daerah teman-teman sudah siap atau belum. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih selalu buat teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung bersama Mas RT. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Ini kabar gembira buat teman-teman semuanya, sangat gembira, menyenangkan buat teman-teman pasca setelah Lebaran ya, teman-teman semuanya. Nah, telah rilis terbaru ya dari BKN itu Pertek dan 4005 NIP CASN sudah diterbitkan saat cuti Lebaran. Daerah mana atau siap pelantikan P3K 2025. Jadi untuk teman-teman silahkan ikuti informasi ini atau berita ini sampai habis. Itu nanti daerah teman-teman sudah siap atau belum. Biar teman-teman nanti tahu, ikuti ini sampai habis, jangan sampai di skip ya. Kalau di skip itu nanti yang rugi teman-teman. Karena kenapa? Karena teman-teman nanti akan ketinggalan berita sedikit pun dari skipan teman-teman semuanya. Nah, ini rilis hari Senin ya, tanggal 7 April 2025. Itu sekitar jam malam ya, jamnya ya. Kok malam? Sore ya. Jamnya sore itu sekitar jam 15 lebih 9. Jadi jam 3 lebih 9 menit. Jadi Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu membawa kabar gembira terkait info terbaru terkait penerbitan NIP CASN ya. Ini untuk semua teman-teman ya. Baik nomor induk calon pegawai negeri sipil maupun nomor induk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah rilis terbaru. BKN ini juga memberikan gambaran informasi terkait kapan kira-kira pelantikan PNS maupun P3K 2025 hasil seleksi 2024. Jadi, tentu saja informasi ini sangat dinantikan honorer atau non-ASN yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1. Demikian juga dengan fix graduate ya, yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2024 lalu. Perlu diketahui, rilis terbaru BKN ini resmi ya, diterbitkan pada Minggu
6 April 2025. Jadi kalau teman-teman semuanya itu selalu update dengan berita, pasti teman-teman itu akan tahu berita-berita terbaru. Nah, di sini ya, insya Allah selalu update memberikan informasi buat teman-teman yang terbaru, biar teman-teman tidak usah terlalu capek-capek mencari informasi. Di mana ada sejumlah informasi penting dan terbaru yang disampaikan BKN. Rilis dengan nomor 018 garing rilis garing BKN garing 9 garing 4 kok 9 ya, garing 4 garing 2025. Tersebut ditandatangani PLT ya, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Vito Dita Tama. Terus informasi terbaru dan penting apa saja dalam rilis terbaru BKN tersebut. Nah, sebagai informasi bahwa proses dan tahapan pengangkatan CASN 2024 selama periode libur lebaran 2025 ternyata tidak berhenti. Sebaliknya, meski seluruh pegawai instansi pemerintah dengan menikmati cuti lebaran 2025, proses usulan penetapan NIP atau NI CASN 2024 terus berjalan. Hal ini bahkan sudah disampaikan BKN pada pemaparan sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman selalu mengikuti Ari Channel ya, mesti teman-teman tahu ya video mana yang dinyatakan oleh BKN pemaparan sebelumnya. Jadi di video sebelumnya sudah dipaparkan ya teman-teman. Coba teman-teman kalau kurang paham bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Untuk itu, di mana BKN menyatakan bahwa selama liburan lebaran dari 28 Maret sampai tanggal 7 April 2025, BKN tetap memberikan layanan kepegawaian. Adapun beberapa layanan kepegawaian yang tetap berjalan selama libur lebaran diantaranya adalah proses penerbitan pertimbangan teknis atau pertek. Oke, teman-teman, dipahami ya. Silakan dipahami dan dicermati. Pertek ini sendiri menjadi hal cukup penting dalam proses pengangkatan PNS maupun P3K. Sebab setelah nomor induk pegawai diterbitkan, maka disusun penerbitan pertek oleh BKN. Nah, pertek inilah yang menjadi dasar penerbitan SK pengangkatan oleh instansi pemerintah terkait. Sehingga jika peserta dalam update penetapan NI CASN telah sampai pada penerbitan pertek, maka itu merupakan kabar baik. Oke, teman-teman? Udah paham ya dari sini? Sebab dipastikan penerbitan SK pengangkatan oleh instansi terkait sudah di depan mata.
Ada kurang lebih 4.005 NIP CPNS dan NIP P3K diterbitkan. Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyatakan proses kepegawaian tetap dilakukan meskipun di tengah libur lebaran untuk memastikan penuhannya layanan kepegawaian. Nah, itu ya teman-teman semuanya, kurang lebih ada 4.005 NIP CPNS dan NIP P3K diterbitkan. Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyatakan proses kepegawaian tetap dilakukan meskipun di tengah libur lebaran untuk memastikan terpenuhinya layanan kepegawaian. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman harus ketahui selama periode libur lebaran ya 2025 itu BKN telah menerbitkan sejumlah dokumen penting. Di antaranya itu meliputi proses penerbitan 479 pertimbangan teknis maupun pertek dan 4.005 nomor induk pegawai. Angka tersebut termasuk nomor induk CPNS dan nomor induk P3K atau NIP P3K. Prof. Zudan menyampaikan layanan kepegawaiannya yang diterbitkan oleh BKN sangat penting bagi masyarakat pengguna layanan kami. Terus, terutama dalam proses penetapan NIP pengajuan kenaikan pangkat, promosi, mutasi hingga pensiun. Itu ditegaskan bahwa ini merupakan layanan dasar kepegawaian sehingga kami harus terus memastikan perjalanan sesuai prosedur layanan, di mana ada unsur waktu penyelesaian di dalamnya dan kami harus lakukan sesuai standar prosedur layanan BKN. Prof. Zudan juga menyampaikan selama liburan lebaran, BKN juga memastikan layanan ASN berbasis digital tetap aktif. Seperti sistem berbagi pakai ya, atau CASN dan portal pengaduan daring tetap dapat diakses oleh instansi pemerintah dan masyarakat umum. Dengan begitu, penggunaan layanan BKN tetap dapat melakukan proses layanan, khususnya yang membutuhkan persetujuan BKN seperti usulan NIP, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun dari instansi ke BKN. Sehingga proses layanan kepegawaian tetap berjalan meski dalam periode cuti bersama untuk memenuhi target kerja layanan BKN. Teman-teman juga harus ketahui ya, Prof. Zudan menambahkan produktivitas BKN selama libur lebaran 2025 itu menjadi bukti kesiapan BKN mendukung kebutuhan ASN dan instansi. Dengan dukungan tim siaga dan digitalisasi,
teknologi semua permohonan diproses tanpa tertunda dasarnya. Daerah mana ya? Daerah mana siap SK pengangkatan. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa penerbitan pertek menjadi tanda bahwa penerbitan SK pengangkatan sudah di depan mata. Akan tetapi perlu diingat bahwa penerbitan SK pengangkatan P3K 2025 sepenuhnya kewenangan instansi pemerintah terkait. Namun, apa yang telah dikerjakan BKN ini sudah searah dengan yang telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Sebagaimana telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dilanjutkan dengan surat Kepala BKN nomor 293 pada 1 Maret 2025. Beberapa waktu yang lalu. Isi singkat surat tersebut adalah jadwal penetapan NIP, kemudian usulan pengangkatan, dilanjutkan proses pengangkatan CPNS dan P3K atau PPKK, di mana target pengangkatan untuk CPNS tuntas per 1 Juni 2025 dan P3K tuntas per 1 Oktober 2025. Menilik ya, pada hal tersebut di atas, maka besar kemungkinan pada April ini setelah Lebaran akan mulai ada pengangkatan. Semoga saja rilis terbaru BKN pada Senin 7 April ya ini jadi pertanda pelantikan dan pengangkatan PNS serta P3K 2025 bisa terrealisasi. Untuk teman-teman berdoa dengan baik ya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di bulan April ini teman-teman segera pengangkatan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Untuk teman-teman semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman, dan saya ucapkan juga selamat buat teman-teman sebentar lagi pengangkatan ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman menambah informasi seputar P3K. Sampai sini ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Mas RT undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.